Ya akhi. Di sini nampak jelas ada 4/4 bagian titian jalan yang harus kita tempuh dalam perjalanan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Jangan sampai kita salah teliti dalam memijakinya sehingga terperosok dalam penderitaan yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda yang sedang bersemangat mencari dan menempuh jalan hijrah. Para pemilik jiwa yang sedang meniti jalan kebahagiaan yang hakiki. Izinkan saya, Taufik Abu Hanif, berbagi kebaikan dengan Anda. Membacakan sebuah buku yang sangat bermanfaat dalam membimbing kehidupan ruhiyah kita. Yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tulisan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sebuah kitab yang menjadi referensi kaum muslimin dalam pendidikan ruhiyah untuk memperoleh jiwa yang bersih dan meraih kebahagiaan yang hakiki berdasarkan tuntunan ilahi. Di dalam kitab ini terdapat intisari ilmu yang pernah diuraikan secara detail dan luas oleh Imam Al-Ghazali, semoga rahmat Allah atasnya, dalam kitab yang dikenal luas oleh kaum muslimin, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kitab tersebut dikoreksi dan disaring dari hadis-hadis maudhu, hadis palsu, dan hadis-hadis dhaif yang lemah, dan kemudian disempurnakan oleh hadis-hadis sahih dan hasan oleh seorang imam agung, yaitu Ibnul Jauzi, semoga rahmat Allah atasnya, dalam sebuah kitab yang disebut oleh beliau sebagai kitab Minhajul Qasidin. Lalu kemudian diikhtisarkan kembali oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, semoga rahmat Allah atasnya, dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Di antaranya dengan mengeluarkan pembahasan-pembahasan furu'iyah yang lebih tepat untuk dibahas dalam kitab-kitab fikih. Wallahu alam, nampaknya agar kitab ini lebih fokus pada penggemblengan kepribadian dan tazkiyatun nufus. Pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, cetakan ke-9, terbitan Al-Maktab Al-Islami tahun 1421 Hijriah atau tahun 2000 Masehi, kitab ini ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Juhair Asy-Syawish, yaitu salah seorang murid Syekh Al-Albani rahmat Allah atasnya, berdasarkan hukum dari kitab-kitab karya Syekh Al-Albani, seorang ulama hadis yang terkenal mencintai ilmu yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang sabit. Syekh Juhair Asy-Syawish, semoga rahmat Allah atasnya, sebagai muhaqqiq kitab ini juga memberikan tambahan nama judul sub-sub pembahasan dengan maksud wallahu alam agar lebih urut dan rapih dalam pembahasannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang akan kita bacakan ini adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin edisi terjemahan Indonesia, terbitan dari Darul Haq Jakarta, cetakan kedua tahun 1435 Hijriah atau 2014 Masehi. Buku setebal 788 halaman ini hasil terjemahan dari Al-Ustadz Izzuddin Karimi LC. Semoga rahmat Allah atas beliau. Kelebihan dari buku edisi terjemah ini adalah editor telah berusaha membandingkan ta'liq dan penjelasan tambahan dari catatan kaki dengan 4 terbitan lain dari kitab asli Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang diantaranya yang ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan lainnya. Sehingga catatan dan tambahan penjelasan penting dan substansial
yang tidak diberikan oleh Syekh Juhair, kami lengkapi dengan mengutip sejumlah secara harfiah dengan menyebutkan sumber dan halaman dari sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, edisi terjemah kami ini tampil dalam format dan tampilan yang lebih menenangkan dan lebih padu. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, insyaallah saya akan membacakannya dan juga pada rekaman-rekaman ke depan menemani aktivitas keseharian Anda yang sedang bekerja di kantor ataupun di rumah, yang sedang dalam perjalanan di kendaraan ataupun yang sedang rehat sejenak. Semoga rekaman suara ini menjadi pengantar manfaat sehingga tanpa disadari kita akan mengambil banyak faedah dari buku Mukhtasar Minhajul Qasidin tanpa Anda perlu membacanya langsung. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk pada resensi buku kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Resensi buku. Kaum muslimin mengenal secara luas kitab Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang membahas ibadah, adat, dan sesuatu yang merusak dan menyelamatkan. Namun karena sejumlah masalah mengandung kritik di dalamnya, Imam Ibnul Jauzi meringkasnya menjadi Minhajul Qasidin. Lalu disaripatikan kembali oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang merupakan kitab asli dari buku terjemah ini. Di awal buku ini mengingatkan pentingnya berilmu bagi setiap muslim dan bahwa ilmu itu adalah yang terpuji, tapi ada juga yang tercela. Berikut tentang penyakit-penyakit ilmu, karakteristik ulama dan batasan ilmu akhirat. Buku ini terdiri dari 4 bagian. Seperempat pertama mengenai ibadah. Ini adalah tujuan manusia diciptakan. Dan buku ini fokus menjabarkan hikmah, rahasia, dan keajaiban ibadah kepada Allah yang bersifat batiniah. Nilai lebih dari buku ini adalah ulasan yang menyentuh tentang keagungan tersembunyi di balik setiap ibadah yang kita lakukan, sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa ibadah-ibadah tersebut memang disyariatkan oleh Tuhan semesta alam. Seperempat kedua, tentang adat, yang berisi adab-adab dalam menghadapi kehidupan dunia, agar kita tidak diperbudak oleh dunia dan agar mampu menundukkannya sehingga menjadi bekal menuju akhirat dan bukan menjadi tujuan. Mencakup adab-adab lahir dan batin, makan dan minum, berkeluarga, mencari rezeki, berinteraksi sosial, dan bagaimana menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seperempat ketiga, hal-hal yang membinasakan, yang intensif menyingkap hal-hal negatif pada diri manusia yang bisa membinasakan, agar kita semua waspada. Di antara yang membinasakan itu adalah akhlak-akhlak yang buruk, yang jahir seperti akhlak buruk lisan, dusta, ghibah, namimah, berkata keji dan kotor, gaduh dan berteriak-teriak. Lalu akhlak buruk hati seperti hasad, syahwat, amarah, cinta pujian, cinta dunia, cinta kedudukan, sombong dan angkuh, tinggi hati dan lainnya. Semuanya diuraikan dengan sangat bagus di sini dan lengkap dengan terapi dan cara-cara merubahnya menjadi positif. Sehingga orang yang membaca buku ini bisa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Seperempat keempat, hal-hal yang menyelamatkan, yaitu bertaubat dari segala dosa dan maksiat, kemudian memupuk sifat sabar, pandai bersyukur, penuh pengharapan, takut akan hukum Allah, wara', juhud, dan lebih memilih hidup sederhana. Dan buku ini ditutup dengan masalah paling penting, yaitu bagaimana menempa diri agar bertauhid secara benar, yang mencakup cinta,
berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua ditutup dengan nasihat penting bagaimana kita senantiasa mengingat kematian agar kita sadar semua yang kita lakukan di dunia ini sepanjang umur dan sepanjang hari, sejak bangun tidur hingga kembali ke peraduan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kebaikan atau keburukan sebesar atom pun akan dibalas. Buku ini adalah bimbingan terbaik meraih akhirat yang baik insya Allah. Demikian resensi dari buku Mukhtasar Minhajul Qasidin. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka di sini nampak jelas ada 4/4 bagian titian jalan yang harus kita tempuh dalam perjalanan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Jangan sampai kita salah teliti dalam memijakinya, sehingga terperosok dalam penderitaan yang hakiki. Nah, titian-titian inilah yang akan kita bahas ke depan dalam buku Minhajul Qasidin insyaallah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemilik jiwa yang merindukan untuk menjadi nafsul mutmainnah, yang bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat di sisi Allah berdasarkan petunjuknya. Demikianlah pengantar dari pembaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini. InsyaAllah ke depan kita akan lanjutkan pada pembacaan halaman per halaman buku ini. Siapkanlah waktu Anda minimal 10-15 menit setiap harinya agar ditemani rekaman suara pembacaan buku ini, sehingga Anda mendapat manfaat tanpa menyengaja membacanya langsung. Kami akan berusaha menyajikan kutipan ayat dan hadis dalam tayangan video bagi Anda yang membukanya dalam format video atau YouTube. Bagi Anda yang membukanya di saluran YouTube, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi agar rekaman selanjutnya bisa muncul di halaman pengingat Anda. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.